Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Bambang pada mata pelajaran kimia. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Bambang akan menjelaskan tentang materi pokok partikel dasar penyusun atom. Nah, kalau kalian suka silahkan like dan subscribe ya. Cek it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Bambang pada mata pelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang partikel dasar penyusun atom. Nah, yuk kita lihat sama-sama. Kira-kira di gambar papan tulis ini, kira-kira gambar model atomnya siapa? Ada yang tahu? Yaps, betul sekali. Ini adalah model atom miliknya Bohr. Nah, untuk model atom Bohr ini terdapat namanya adalah ini kulit. Yang berupa lingkaran di luar ini namanya kulit. Kemudian yang di dalam ini namanya adalah inti atom. Nah, dalam kulit ini terdapat elektron. Ini bermuatan negatif, yang mana elektron ini nanti mengelilingi inti. Jadinya buatan negatif ini adalah namanya elektron. Nah, ini bermuatan negatif. Kemudian di dalam sini ada namanya inti atom. Inti atom. Nah, partikel dasar penyusun inti atom ini ada dua. Pertama, ini yang bermuatan positif. Ini adalah namanya proton. Kemudian yang kedua, ini yang tidak bermuatan, ini namanya adalah neutron. Nah, ini tidak bermuatan ya, tidak memiliki muatan. Jadi, partikel dasar penyusun atom ini pertama ada yang namanya elektron, yaitu bermuatan negatif. Yang kedua ada inti atom. Inti atom ini terdiri dari dua bagian. Pertama adalah proton yang bermuatan positif. Yang kedua adalah neutron. Sudah jelas-jelas sahabat kimia? Yuk, kita simak materi berikutnya. Tadi kita sudah belajar tentang partikel penyusun atom dari model atom Bohr. Kita sekarang akan belajar tentang notasi atom netral. Nah, di sini ada A, ada X, ada Z. Nah, X di sini ini namanya adalah lambang atom. Lambang atom. Nah, lambang atom ini bermacam-macam. Contohnya X ini kita bisa ganti dengan C. Nah, C ini adalah lambang atom karbon. Bisa juga dengan O. O ini adalah lambang atom dari oksigen. Nah, itu X ini bisa ganti ada C, O, dan sebagainya. Itu banyak sekali, ini adalah lambang atom. Kemudian yang atas ini A. Ya. A ini namanya adalah nomor massa. Nah, nomor massa ini dapat dicari dengan proton kita tambahkan dengan neutron. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita mencari dalam soal nanti kita mencari neutron, yang di sini contohnya neutron, berarti dapat kita cari dengan nomor massa kita kurangi. Nah, ini neutron ya, protonnya pindah ruang ke sana, berarti kan nomor massanya ini kita kurangi dengan proton. Nah, ini. Kemudian Z ini letaknya di bawah. Z ini namanya adalah nomor atom. Nah, nomor atom ini sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron juga. Elektron. Nah, ini sama jika atom tersebut netral. Artinya tidak bermuatan.
Lebih jelasnya lagi, kita langsung ke contoh soal. Di sini ada atom, contoh soal 1 ada atom karbon. Di bawahnya ada 6, ada 12. Nah, A ini adalah nomor massa. Nah, A letaknya di atas, berarti nomor massanya adalah di sini 12. Kemudian Z ini adalah nomor atom, letaknya di bawah sini. Nih, sama ya. Berarti nomor Z ini jumlahnya adalah 6. Sedangkan kalau kita mencari proton, lihat di sini proton. Proton itu sama dengan nomor atom. Nah, di sini tidak ada muatannya, tidak ada plus sama minusnya, berarti atom netral. Berarti jumlahnya sama dengan nomor atom. Kita tulis saja. Berarti sama dengan 6. Ternyata elektronnya di sini juga atom netral juga, tidak ada muatannya sama sekali. Berarti jumlahnya sama dengan Z nomor atomnya. Nah, Z di sini adalah 6, berarti sini juga 6. Sedangkan untuk neutron, neutron ini adalah kita cari di sini neutron, nomor massa dikurangi proton. Nah, nomor massanya berapa? A, 12. Sini ya. Kemudian protonnya berapa? 6. Ini 6 dikurangi. Jadinya jumlah neutronnya berapa? 12 kurangi 6, 6. Ya, betul sekali. Sangat mudah kan? Biar lebih jelasnya, di sini Bapak berikan contoh yang kedua. Yuk. Nomor massa A letaknya di atas. Berarti 16. Nomor atom letaknya di bawah. Jumlahnya 8. Protonnya, proton sekali lagi, proton dan elektron itu sama dengan nomor atom jika netral, tidak bermuatan. Berarti ini sama. 1, 2 ini sama. Berarti 8. Sama. Ini khusus yang netral. Ya, untuk neutron tinggal A dikurangi protonnya, berarti tinggal 16 dikurangi 8 sama dengan jumlahnya 8. Cukup mudah kan untuk belajar notasi atom netral? Nah, tadi Pak Bambang sudah menjelaskan tentang apa itu notasi atom netral. Sekarang Pak Bambang akan menjelaskan tentang notasi atom bermuatan atau nama lainnya adalah ion. Nah, seperti atom netral, X ini adalah lambang atom. Nah, sedangkan A sama, yaitu nomor massa. Nomor massa tadi dapat kita cari dari proton. Kita tambahkan dengan neutron. Nah, kalau mencari neutron sama seperti yang tadi, yang atom netral yaitu neutron. Ini nomor massanya dikurangi proton. Protonnya pindah ruas. Nah, yang membedakan atom netral sama bermuatan di sini ada N. Ya, N. N ini adalah muatan. Muatan ini terdiri dua. Pertama bermuatan positif, yang kedua adalah bermuatan negatif. Yang bermuatan positif namanya adalah kation. Sedangkan yang bermuatan negatif namanya adalah anion. Nah, cukup jelas ya. Ini bedanya yang netral sama bermuatan ada N-nya. Kemudian nomor Z. Z ini adalah nomor atom. Nah, nomor atom ini selalu sama dengan jumlah protonnya. Nah, karena ini bermuatan, yang membedakan adalah di sini. Jumlah elektronnya itu tidak sama dengan jumlah proton maupun nomor atomnya, karena dia memiliki muatan. Nah, elektron sendiri adalah bermuatan negatif di sini. Nah, elektron dapat dicari dari nomor atom dikurangi dengan N-nya, muatannya. Muatan. Nah, ini untuk elektron. Yang membedakan di sini untuk yang atom netralnya. Nah, biar lebih jelasnya Bapak berikan contoh. Di sini ada Na, lambang atom Na ini adalah natrium bermuatan positif. Positif 1 ini ya. Hanya berapa? Sama seperti tadi, 23. Kemudian
Kemudian Z adalah nomor atomnya 11. Protonnya baik atom netral maupun bermuatan selalu sama, yaitu sama seperti nomor atomnya, Z-nya berarti 11. Untuk elektron, karena ini bermuatan tidak sama, kita cari. Nah, elektronnya kita cari dari sini. Nomor atomnya ada 11 dikurangi dengan muatannya adalah plus 1. 11 dikurangi plus 1 sama saja, hasilnya dengan 10. Jadi jumlah elektronnya adalah 10 ya. Untuk neutronnya gimana? Neutron masih sama. Nomor atom dikurangi dengan protonnya di sini. Jadi jumlahnya nomor atomnya 23 dikurangi protonnya 11. Nah, ini 23 protonnya 11. Nah, di sini totalnya 12. 23 kurangi 11, 12 ya. Nah, ini ketemu yang pertama. Terus yang kedua, di sini atom ini bermuatan juga negatif di sini ya. Ini adalah anion O, oksigen. A-nya berapa? 16 di sini atas. Z-nya yang bawah 8. Ingat proton sama nomor atom itu selalu sama, berarti jumlahnya 8. Nah, kita lanjut untuk mencari elektron. Di sini dia bermuatan negatif 2 ya, anionnya bermuatan. Jadi elektronnya nanti tidak sama dengan proton maupun nomor atomnya. Elektron dapat kita cari dengan ini nomor atomnya, jumlahnya adalah Z dikurangi dengan muatannya adalah tadi N. Nah, Z-nya di sini ada 8. Kemudian muatannya ada di sini minus 2. Sama dengan 8 dikurangi minus 2 sama aja 8 plus 2. Totalnya adalah 10. Jadi jumlah elektronnya adalah 10. Ya. Kemudian untuk neutronnya yaitu dari A dikurangi nomor masanya dikurangi dengan protonnya, proton P lah. Berarti 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Nah, ini penjelasan dari Pak Bambang tentang notasi atom bermuatan. Cukup mudah kan? Nah, selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan tentang apa itu isotop, isobar, dan isoton. Nah, untuk isotop ini adalah atom-atom yang mempunyai nomor atom yang sama. Nomor atom itu ada lambangnya Z. Berarti nomor atomnya sama. Yang berbeda adalah nomor masanya, berarti A-nya berbeda. Ya. Nah, untuk mudah dalam penghafalannya, ingat aja sini isotop akhirannya adalah P. P itu berarti proton. Gitu saja. Nah, proton itu kan sama dengan Z. Nah, berarti isotop itu adalah yang mana jumlah proton atau nomor atomnya sama, tetapi nomor masanya berbeda. Contohnya adalah ini. Ada atom karbon, nomor atomnya 6, nomor masanya 12 yang satu. Yang kedua, karbon yang kedua, nomor atomnya 6, nomor masanya 13. Di sini Z-nya sama. Ya, atau protonnya juga sama. Ya, isotop. Nah, sedangkan nomor masanya lihat di sini berbeda untuk A-nya. Nah, ini cara menghafal lebih mudah. Isotop P, protonnya sama. Cari yang protonnya sama atau nomor atomnya. Yang nomor masanya berbeda. Ini adalah isotop. Jelas bukan yang untuk isotop? Kemudian yang isobar. Nah, isobar ini setnya, nomor atomnya ini berbeda, sedangkan nomor masanya sama. Nah, cara menghafalkannya cukup mudah, yaitu bar. Ibaratnya ini adalah berat. Nah, beratnya sama. Ini dari Pak Bambang, massa sama. Nah, contohnya adalah ini, ada atom karbon dan atom nitrogen. Nah, karbon dan nitrogen ini memiliki nomor massa yang sama, A-nya sama. Tetapi nomor atomnya atau protonnya berbeda, tidak sama.
Ini adalah untuk isobar. Isobar sekali lagi cara menghafalkannya. Bar ini adalah berat. Nah, di sini A-nya sama, Z-nya berbeda nomor atomnya ya. Jelas bukan? Kemudian untuk isoton. Nah, isoton ini cara menghafalkannya N. Nah, terakhirnya adalah neutron. Neutron berarti jumlah neutronnya sama. Nah, neutronnya sama. Nah, neutron ini dapat dicari neutron dari A dikurangi dengan Z ya tadi ya. Nah, lihat di sini A-nya berapa? 40. Kita cari neutronnya langsung saja di sini. N berarti A kurangi Z. A-nya 40, Z-nya 20. Neutronnya 20 juga. 20. Yang ini sama juga, untuk mencari neutron adalah A kurangi Z. N-nya, A-nya 39. Kemudian nomor atomnya adalah 19. 39 kali 19, 20. Nah, jumlah neutronnya sama. Inilah disebut dengan isoton. Ini isoton. Isoton. Nah, kalau A-nya sama, isobar. Kalau Z-nya sama, namanya isotop. Cukup jelas untuk pembelajaran isotop dan isobar dan isoton kali ini. Silahkan semangat belajar ya. Nah, itu tadi penjelasan dari Pak Bambang tentang partikel dasar penyusun atom. Semoga yang Bapak berikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Semangat belajar dan sukses.